93 pegawai KPK terjerat kasus pungli rutan. ICW mengatakan kepercayaan publik runtuh. Tentu jumlah ini sangat mengejutkan kita karena hampir 100 sudah terlalu banyak dan terjadi di jantung pertahanan KPK. Oleh karena itulah maka kita berharap 93 orang ini bukan sekedar di sidang etik, tetapi ditelusuri lagi apakah itu termasuk di dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah maka Dewas harus hati-hati ya untuk memilah mana yang pelaku utama, mana yang turut serta, mana yang membantu. Tapi yang paling penting adalah bahwa ini merupakan upaya bersih-bersih di KPK. Keterlaluan sudah itu. Menurut saya kesalahan utama Undang-Undang KPK adalah karena dia tidak menganggap presiden sebagai penanggung jawab pemberantasan korupsi. Itu lembaga udah busuk kok. Gila itu. Sudahlah. Kita sudah saling tahu lah kelakuan-kelakuan ini kok. Maka kita revisi, kita bentuk lembaga pengawas. Ya kan? Kita membentuk SP3 supaya orang jangan dipaksa. Emang negara itu harus selalu menang, harus selalu benar. Lah kalau negara melakukan kekeliruan masa nggak ada jalan? Gimana? Emang negara nggak bisa salah? Negara kan manusia-manusia brengsek juga isinya. Ya, kemudian politisi-politisinya, Ibu Mega itu yang mengesahkan itu. Semua mengatakan ini udah salah. Udah jauh ini. Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ditenggarai menerima uang untuk memberikan fasilitas kepada para tahanan kasus korupsi yang mendekam di rumah tahanan atau rutan lembaganya. Temuan itu kali pertama diungkapkan oleh Dewan Pengawas atau Dewas KPK dan menyeret 93 pegawai KPK. Agus Sunaryanto, Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, menyatakan bahwa KPK telah kehilangan figur yang baik dalam hal integritas. Pasalnya, mantan Ketua KPK, Firly Bahuri juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Mantan Ketua KPK jadi tersangka korupsi dan dua lainnya sedang dilaporkan ke Dewan Pengawas. Katanya kepada Tempo pada Senin 15 Januari 2024. Ia juga menambahkan bahwa kasus ini berdampak terhadap kepercayaan publik kepada lembaga anti rasuah tersebut. Menurutnya, di beberapa survei kepercayaan publik terhadap KPK sudah menurun. Kepercayaan publik runtuh terhadap KPK, kata dia. Agus mendorong adanya upaya pembenahan total terhadap KPK secara organisasi. KPK harus, katanya, mengembangkan risk assessment di seluruh unit, mulai dari Dewas, pimpinan sampai ke level bawah. Biar diketahui potensi penyimpangannya, kemudian mencari cara antisipasi atau mengatasinya, kata Agus. Sebagai informasi, anggota Dewas KPK, Albertina Ho, menyatakan praktik pungutan liar yang ditemukan oleh pihaknya itu melibatkan nominal mencapai 4 miliar rupiah terhitung sejak Desember 2021 hingga Maret 2022. Itu murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan. Pungutan liar yang dilakukan terhadap para tahanan yang ditahan di rutan KPK, kata Albertina. Senin 19 Juni 2023. Kemudian, Dewas KPK akan melakukan sidang etik terhadap 93 pegawai KPK dalam dugaan pungutan liar atau pungli di rutan KPK. Para pegawai tersebut dinilai telah menyalahgunakan wewenang. Banyak penyalahgunaan wewenang lah, ada 93 yang disidangkan, tapi tak bisa semua disidangkan sekaligus, akan dibagi menjadi beberapa kelompok, kata Albertina di gedung C1 KPK, Kamis 11 Januari 2024. Menanggapi kasus ini, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK,
Yudi Purnomo Harahap menyatakan terkejut lantaran jumlahnya yang sangat banyak dan menjadi komplotan yang merusak integritas, sistem serta kebersihan KPK dari korupsi. Perbuatan mereka yang menerima uang dari tahanan juga mengganggu penindakan KPK dalam menangani kasus korupsi, katanya. Dalam keterangan tertulis pada Sabtu 13 Januari 2024, ia juga mengimbau agar Dewas dan KPK tegas dan jernih dalam memilah, serta memecat semua yang menjadi otak dalam kasus pungli ini. Kemudian katanya, pidanakan juga yang terlibat aktif dalam pungli tersebut, mulai dari aktor intelektualnya yang membantu dan turut serta menikmati uang pungli secara sadar tanpa paksaan. KPK harus zero tolerance dan tidak ada ampun karena lebih baik memotong komplotan ini daripada menjalar ke pegawai KPK yang lain, sekaligus sebagai efek jera agar tidak terulang lagi, katanya. Kejadian ini bagi Yodi menunjukkan bahwa teori ikan busuk dari kepala benar. Pasalnya, ini bukan kali pertama anggota KPK terlibat kasus korupsi. Sebelumnya, pimpinan KPK juga terseret dugaan korupsi. Ia pun menambahkan bahwa kasus ini menjadi momentum bersih-bersih KPK dari segala tindakan pegawai maupun pimpinannya yang bukan saja melanggar etik, tetapi juga melakukan perbuatan pidana. KPK bisa bersih-bersih dan memperbaiki sistem anti korupsi di tubuhnya sendiri, kata Yodi. Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ditenggarai menerima uang untuk memberikan fasilitas kepada para tahanan kasus korupsi yang mendekam di rumah tahanan atau rutan lembaganya. Temuan itu kali pertama diungkapkan oleh Dewan Pengawas atau Dewas KPK dan menyeret 93 pegawai KPK. Agus Sunaryanto, Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, menyatakan bahwa KPK telah kehilangan figur yang baik dalam hal integritas. Pasalnya, mantan Ketua KPK, Firly Bahuri juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Mantan Ketua KPK jadi tersangka korupsi dan dua lainnya sedang dilaporkan ke Dewan Pengawas, katanya kepada Tempo pada Senin 15 Januari 2024. Ia juga menambahkan bahwa kasus ini berdampak terhadap kepercayaan publik kepada lembaga anti rasuah tersebut. Menurutnya, di beberapa survei kepercayaan publik terhadap KPK sudah menurun. Kepercayaan publik runtuh terhadap KPK, kata dia. Agus mendorong adanya upaya pembenahan total terhadap KPK secara organisasi. KPK harus, katanya, mengembangkan risk assessment di seluruh unit, mulai dari Dewas, pimpinan sampai ke level bawah. Biar diketahui potensi penyimpangannya, kemudian mencari cara antisipasi atau mengatasinya, kata Agus.